Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septiovianti, NIM 2022-53095. Di sini saya akan mempresentasikan laporan audit mengenai COVID-5 dan COVID 2019. Di sini saya akan membandingkan dua jurnal internasional COVID. Pendahuluan. COVID atau Counter Objective for Information and Relay Technology adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang telah diakui secara global untuk membantu organisasi mencapai tujuan bisnis mereka melalui penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien. COVID-5 yang diluncurkan pada tahun 2012 merupakan versi yang mengintegrasikan dan menyelaraskan tata kelola TI dengan tujuan bisnis yang lebih luas. Sementara itu, COVID 2019 merupakan versi terbaru yang memperbarui COVID-5 dengan berbagai penyempurnaan untuk lebih sesuai dengan dinamika bisnis modern dan perkembangan teknologi yang pesat. COVID 2019 memperkenalkan konsep yang lebih fleksibel dalam hal adaptasi dan penyesuaian tata kelola TI sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Latar belakang. Di sini terdapat dua jurnal, yaitu jurnal pertama ada Information Technology Governance in Advisory and Economic Development Sector Using COVID-5 Framework, dan jurnal kedua ada Capability Assessment of IT Governance Using the COVID 2019 COVID Framework from the IT Business Consultant Industry. Bab pertama adalah latar belakang jurnal pertama yaitu Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki tugas penting dalam mengelola stabilitas ekonomi. Di Provinsi Bengkulu, Bank Indonesia terlibat dalam pembinaan dan pengembangan ekonomi daerah. Teknologi informasi digunakan untuk membantu operasional di bidang ini. Namun, masalah utama yang diidentifikasi adalah belum jelasnya tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola TI. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan kerangka COVID-5 sebagai alat untuk menilai dan mengukur tingkat kapabilitas pengelolaan TI di Bank Indonesia Bengkulu. Jurnal 2. Teknologi informasi telah menjadi aspek penting dalam operasional berbagai industri, termasuk di sektor bisnis dan konsultasi. Pengelolaan yang baik terhadap IT dapat meningkatkan efisien bisnis serta mencapai tujuan organisasi. Namun, banyak bisnis di Indonesia termasuk PT Kuadran 5 masih mengalami kesulitan dalam menyelaraskan strategi bisnis dengan teknologi informasi yang digunakan. Framework COVID 2019 digunakan sebagai acuan global untuk membantu PT Kuadran 5 meningkatkan pengelolaan IT agar selaras dengan tujuan bisnis. Metodologi penelitian. Jurnal pertama. Metodologi dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi tata kelola teknologi informasi di sektor pembinaan dan pengembangan ekonomi Bank Indonesia Bengkulu. Untuk pemrosesan data, peneliti menggunakan kerangka kerja COVID-5. Kuesioner yang diberikan kepada responden dirancang berdasarkan domain IPO, yaitu ada Ehrlich, Plan, dan Organize dari COVID-5. Dan hasilnya dihitung menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat kapabilitas dari setiap proses yang dinilai. Hasil dari pengolahan data kuesioner kemudian direkapitulasi untuk menentukan tingkat kapabilitas berdasarkan presentasi jawaban. Jurnal 2. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi di PT Kuadran 5 Indonesia menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Proses evaluasi dilakukan menggunakan COVID 2019 desain toolkit yang disediakan oleh ISICA yang membantu memetakan faktor desain dan menghitung tingkat kapabilitas perusahaan dalam tiga domain utama yaitu EPU 12 Managed Risk, BAA 10 Managed Configuration, dan DSSO 3 Managed Problem. Hasil penelitian di jurnal pertama, hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola teknologi informasi di bidang pembinaan dan pengembangan ekonomi Bank Indonesia Provinsi Bengkulu berada pada level 4 dari skala kapabilitas COVID-5.
Meskipun kondisi saat ini dinilai cukup baik, Bank Indonesia menargetkan untuk mencapai level 5 dalam pengelolaan teknologi informasi, terutama untuk mendukung inovasi dan efisien yang lebih tinggi dalam operasi sehari-hari. Analisis kesenjangan GAP antara kondisi saat ini dan target yang diinginkan menunjukkan adanya GAP sebesar 1. Untuk mencapai level 5 diperlukan pemenuhan indikator kapabilitas proses yang belum terpenuhi, seperti mengembangkan teknologi melalui ide-ide inovatif berbasis potensi teknologi informasi yang dimiliki perusahaan. Jurnal 2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Kuadin 5 Indonesia berada di level kapabilitas 2 untuk domain EPU 12 dan BAA 10 dan sudah mencapai level 3 untuk DSSO 3. Meskipun PT Kuadin 5 telah mencapai target pada DSSO 3, masih ada jarak atau GAP antara level saat ini dan target yang diinginkan pada EPU 12 dan DAA 10 yaitu selisih satu level. Untuk meningkatkan kapabilitas, disarankan agar perusahaan membentuk tim khusus yang bertugas merancang dan mengimplementasikan metode pengumpulan serta analisis risiko TI, serta meningkatkan sistem manajemen konfigurasi dan dokumentasi risiko. Analisis kesenjangan atau GAP analis. Jurnal 1. Berdasarkan penelitian, kemampuan pengelolaan TI saat ini berada pada level 4, sedangkan target yang diharapkan adalah mencapai level 5. Kesenjangan atau GAP yang diidentifikasi adalah sebesar 1, yang menunjukkan bahwa masih ada beberapa indikator yang kemampuan proses di level 5 yang belum terpenuhi. Jurnal 2. Pada domain EPO 12 Managed Risk, level kemampuan saat ini berada di level 2, sedangkan target yang diharapkan adalah level 3, sehingga terdapat kesenjangan sebesar satu level. Hal yang sama terjadi pada domain BAA 10 Managed Configuration, di mana level saat ini adalah level 2 dan target yang diinginkan adalah level 3. Sementara itu, pada domain DSSO 3 Manage Problem, level saat ini sudah mencapai level 3 sesuai dengan target yang diinginkan. Sehingga tidak ada kesenjangan di sini. Kesenjangan sebesar satu level pada dua domain pertama menunjukkan bahwa PT Kuadin 5 Indonesia perlu melakukan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Kesimpulan, Jurnal 1. Pengelolaan teknologi informasi di Bank Indonesia Bengkulu pada bidang pembinaan dan pengembangan ekonomi berada pada level kapabilitas 4 dari yang diharapkan level 5. Ada celah GAP sebesar satu level yang menunjukkan perlunya peningkatan agar pengelolaan TI sejalan dengan perjuangan perusahaan, termasuk pengembangan teknologi baru melalui inovasi berbagi potensi TI yang dimiliki perusahaan. Bank Indonesia perlu melakukan evaluasi berkala dan meningkatkan dokumentasi serta penerapan inovasi teknologi untuk mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi, yaitu level 5. Jurnal 2. PT Kuadin 5 Indonesia masih perlu mengembangkan beberapa aspek dalam pengelolaan manajemen risikonya. Berdasarkan penilaian menggunakan framework COVID 2019, ditemukan bahwa 3 domain yang diukur yaitu APO 12 Managed Risk, BAA 10 Managed Configuration, dan DSSO 3 Managed Problem memiliki capaian yang berbeda-beda. EPU 12 dan BAA 10 berada di level 2 dengan target ke level 3. Sementara DSSO 03 sudah mencapai level 3 yang merupakan target yang diinginkan. GAP analis menunjukkan adanya kesenjangan pada dua domain tersebut, sehingga perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka COVID. Kerangka COVID, saya menggunakan studi kasus penilaian kapabilitas tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka COVID 2019 di PT Kuadin 5 Indonesia. Judul ini mencerminkan fokus pada penilaian tingkat kapabilitas tata kelola TI dengan menggunakan domain-domain proses yang relevan dari COVID 2019 untuk meningkatkan efektivitas dan manajemen risiko TI dalam perusahaan. Kerangka COVID 2019 untuk kapabilitas tata kelola TI di PT Kuadin 5 Indonesia dapat disusun dengan beberapa langkah utama berikut ini. Yang pertama, menentukan tujuan tata kelola TI. COVID 2019 menekankan
Pentingnya memahami tujuan organisasi dalam hal ini, Peto Kuadran 5 serta menentukan harapan bisnis terhadap TI. Langkah ini mencakup mengidentifikasi area prioritas yang ingin dicapai melalui tata kelola, misalnya efisiensi, keamanan, atau kepatuhan. Mendefinisikan tujuan dan target tata kelola TI sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dua, penilaian kesiapan dan kapabilitas TI atau Capability Level Assessment. OPI 2019 memperkenalkan level kapabilitas untuk menilai sejauh mana proses tata kelola dan manajemen TI telah diimplementasikan. Tingkat kapabilitas ini mulai dari level 0, tidak ada proses, hingga level 5, proses dioptimalkan. Langkah-langkahnya, satu, menentukan proses TI yang relevan berdasarkan domain COVID, ELICH, plan, dan organis, build, acquire, and implements. Deliver service and support, monitor, evaluate, and assist. Dua, ada menilai kapabilitas saat ini dari setiap proses dengan skala yang ada. Tiga, menerapkan kerangka proses COVID untuk tata kelola TI. Kerangka proses COVID 2019 mencakup 40 tujuan tata kelola dan manajemen yang dikelompokkan dalam 4 domain utama. Penerapan pada PT Kuadran 5 dapat meliputi ada Elite Plan Organisasi Organis atau EPO. Proses ini membantu menyelaraskan TI dengan tujuan strategis perusahaan. Ada Boot, Acquire, dan Implement BAA. Proses ini mencakup pengembangan implementasi solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ada Deliver, Service and Support DSS. Proses ini memastikan layanan TI yang handal dan efisien bagi pengguna. Ada monitor, evaluate, dan assess MEE. Proses ini fokus pada evaluasi kinerja TI dan perbaikan berkelanjutan. Ada kerangka COVID yang keempat, yaitu evaluasi kepatuhan dan risiko. Dalam kerangka COVID, penilaian risiko dan kepatuhan adalah bagian integral. Penilaian ini membantu PT Kuadran 5 untuk memastikan bahwa semua aktivitas TI mematuhi regulasi dan kebijakan internal maupun eksternal, dan mengidentifikasi risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan teknologi TI. 5, ada rekomendasi peningkatan proses dan kapabilitas TI. Berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas dan kepatuhan, langkah berikut adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses. Rekomendasi dapat mencakup peningkatan kontrol keamanan informasi, peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi, peningkatan pelatihan dan kesadaran TI bagi karyawan. Kerangka COVID ke-6 yaitu implementasi dan monitoring perbaikan. Kerangka COVID terakhir ini, PT Kuadran 5 perlu menyusun rencana implementasi perbaikan yang diusulkan serta mekanisme monitoring untuk menilai efektivitas perbaikan yang telah dilakukan. Ini termasuk menetapkan KPI untuk proses TI serta evaluasi berkala atas pencapaian tujuan. Diagram kerangka COVID. Sebuah diagram mencakup elemen-elemen di atas atau tujuan strategis bisnis, penilaian kapabilitas, domain utama, COVID, risiko kepatuhan, dan rencana perbaikan akan membantu memvisualisasi kerangka kerja ini agar lebih mudah dipahami oleh manajemen dan auditor. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.